My impression. How is it militarily? I'm simply asking. Why did he get fired? My impression is you think. Jelang keputusan Kongres Amerika Serikat terkait persetujuan perang dengan Iran, Presiden AS Donald Trump memberi dua pilihan terhadap Teheran. Trump bilang AS bisa menyerang habis-habisan atau kembali ke meja perundingan. Tapi Trump mengklaim proposal kesepakatan dari Teheran menyulitkan AS, salah satunya karena para pemimpin Iran terpecah belah. Do we want to go in there heavy and just blast them away? Or do we want to do something? They're a very disjointed unitship, as you can understand, Peter, very disjointed. I mean, they're not getting along with each other. And it puts us in a bad position. One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal, including the hardliners. The hardliners want to make a deal too. Dituding terpecah belah, Iran balik menyinggung pemerintahan Trump bermasalah karena sejumlah pejabatnya mengundurkan diri bahkan dipecat selama perang melawan Iran. Iran pun menyebut Amerika Serikat mempersulit negosiasi karena terus memaksakan dan mendesak Iran setuju atas poin tuntutan maksimal. مدام میگن که ایرانی‌ها دچار مشکل هستند، در سطح تصمیم گیری دچار اشکال شدن. خب شما نگاه بکنید در اون طرف تا الان چه تعداد آدم‌هاشون استعفا دادن یا برکنار شدن، مقامات در سطح بسیار بالا. مشکل طرف آمریکایی این هست که همیشه حد اکثر مطالباتش رو انتظار داشته در حین مذاکرات تا انتهای فرایند دیپلماتیک همونها رو به طرف مقابل بقبولونه. Sementara itu, Trump akan menghadapi putusan Kongres Amerika Serikat yang rencananya digelar Jumat 1 Mei waktu AS atau hari Sabtu waktu Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Trump mengartikan perang terhadap Iran telah berakhir saat gencatan senjata dimulai 7 April lalu, sehingga Trump tak lagi perlu persetujuan Kongres AS. Namun, pakar kekuatan perang asal Amerika Serikat menyatakan sebaliknya, aksi Trump menyerang Iran tanpa otoritas Kongres telah melanggar hukum. President Trump needed to secure congressional authorization before even launching the war, but now that the war is past 60 days, it is unambiguously unlawful. The Trump administration, for its own part, is arguing that the ceasefire that has existed for the past 2 weeks of April means that the 60-day clock has been paused or even terminated. But there is nothing in the War Powers Resolution's text or design that suggests that the clock can be paused. Instead, that clock ran out on May 1. Dalam Undang-Undang AS, aksi presiden untuk perang tanpa persetujuan Kongres terbatas selama 60 hari sebelum akhirnya meminta persetujuan resmi. Kini, tenggat waktu Trump terkait perang Iran adalah 1 Mei 2026. Akankah Kongres membiarkan perang semakin panjang? Saudara, 1 Mei waktu Amerika Serikat, Kongres AS akan memutuskan kelanjutan perang terhadap Iran. Sementara Presiden AS Donald Trump menilai tidak butuh persetujuan Kongres. Akankah perang berlanjut atau justru akan menguap begitu saja? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber bergabung saat ini atas pertahanan di Iran tahun 2009 hingga 2012. Maijen Purnawirawan Budi Pramono yang sudah hadir di studio kami kali ini. Pak Budi, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih sudah datang ke studio lagi. Mas. Bertemu dengan saya lagi untuk melanjutkan diskusi lagi. Terima kasih Mas. Dan di sambungan dalam jaringan bergabung bersama kami Erlangga Pribadi, Kepala Pasca Sarjana Politik FISIP Universitas Erlangga. Mas Angga, selamat malam dengan Tifal di sini. Selamat malam Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami juga. Kalau melihat tanda-tandanya nih Mas Angga, sudah masuk deadline 1 Mei. Ini harus ada keputusan dari Kongres. Hilalnya Anda ngelihatnya nih bakal disetujui atau enggak nih kalau melihat debat yang waktu itu? Kalau saya lihat bahwa terkait debat kemarin itu kemungkinannya jelas 50-50. Ada juga kemungkinan tidak disetujui. Karena kalau kita melihat dalam dialog antara Kongres dengan Pete Hegseth ya, dari eksekutif itu Menteri Perang itu kelihatan bahwa Pete sendiri tidak bisa menjelaskan apa-apa terkait pertanyaan-pertanyaan kritis dari Kongres terkait dengan biaya perang seberapa besar yang harus
selama ini kemudian pembiayaan seperti apa gitu yang sudah dikeluarkan. Terus kemudian juga terkait bahwa dalam pertanyaan Pitt sendiri menjawab ketika ditanyakan tentang keadaan realitasnya, dia mengutarakan bahwa peralatan perangkat tempur Iran semuanya sebagian besar sudah hancur. Tapi ketika ditanya lagi kemudian mengapa perlu perang ini, yang dijelaskan oleh Pitt bahwa untuk menghancurkan peralatan nuklir. Padahal peralatan nuklir itu tidak ada. Kalau kemudian bahwa perangkat tempurnya Iran sudah habis gitu, sudah musnah, mengapa kemudian perlu dilanjutkan perang? Itu semuanya tidak bisa dijawab. Terkait dengan berapa banyak lagi biaya yang harus dikeluarkan oleh taxpayer untuk membayar pajak. Nah, tidak ada kalkulasi-kalkulasi yang meyakinkan dari Pete Hegseth. Sehingga saya pikir kalau sebelumnya terkait dengan rekomendasi Kongres sehubungan dengan kelanjutan perang itu disetujui dengan angka yang sangat tipis, padahal Republik itu dominan hanya sekitar 1 suara, 143, 142. Saya pikir untuk dalam konteks ini tentang biaya berapa besar perang itu tidak lebih besar, kemungkinannya malah justru ditolak gitu. Nah, dalam konteks ini maka kita berhadapan dengan ego Donald Trump yang dia tidak mau kalah. Padahal jelas bahwa tujuan perang dari Amerika Serikat mulai dari rejim Qing, terus kemudian menghabisi pengayaan uranium, menghabisi peralatan tempur, menghancurkan axis of resistance, tidak ada satupun yang tercapai. Artinya sebetulnya ego dari Donald Trump itu semakin tinggi, sementara realitasnya menunjukkan bahwa Amerika Serikat sendiri bisa dikatakan kalah. Kalau dilihat dari 4 itu. Oke, sehingga tapi saya potong, Mas. Kalau kemudian pernyataan Donald Trump terakhir menyampaikan bahkan menilai tidak butuh persetujuan Kongres, seandainya arahnya 50-50 bahkan ditolak, ada kemungkinan dia bandel nggak nih? Kemungkinan besar, apalagi Donald Trump sejak awal sudah bilang saya tidak butuh hukum internasional, saya tidak butuh hukum bahkan di Amerika Serikat sendiri. Nah, di sini sepertinya kalau memang keputusan Kongres itu menolak, akan ada manuver-manuver atau tindakan-tindakan politik yang fundamental baik dari elit politik Amerika Serikat atau tekanan dari domestik warga Amerika Serikat yang sudah capek dengan perang ini gitu. Nah, di sini kita akan melihat menurut saya bahwa kehendak dari Donald Trump, kita bisa membendung kehendak dari Donald Trump itu sangat tergantung oleh tekanan-tekanan politik, tekanan politik internasional ataupun tekanan politik domestik. Gitu. Oke, nah di sisi lain Pak Budi, dari Iran sendiri bahkan sudah memberikan sinyal bahwa mereka siap perang lagi, sehingga bisa dikatakan bahwa Iran ini sudah menutup kata damai di tengah perang yang sudah berkepanjangan seperti sekarang ini, Pak Budi. Kalau misalnya menutup kata damai, saya kira tidak, Mas. Tetap ada kata damai itu meskipun sempit adanya. Cuman kalau misalnya seberapa sempit tuh kira-kira potensi? Sempit karena apa? Karena seperti kita kutip apa yang disampaikan Mujtaba di hari Kamis, berarti Kamis kemarin, yang mengatakan bahwa nuklir dan rudal, pengayaan nuklir dan rudal ini adalah aset nasional, harga mati bagi Mujtaba. Maka Mujtaba mengatakan bahwa 90 ribu juta rakyat Iran siap untuk memprotek itu semua. Dan kalau toh memang musuh masih juga mau melakukan penyerangan, kata Mujtaba, ya kita akan membalas dengan balasan peperangan yang panjang dan sangat menyakitkan. Ini kita garis bawahi, sangat menyakitkan. Jadi kalau misalnya Mas menanyakan seperti itu, tentunya kita akan balance kalau kita membahas dua tokoh ini. Itu seorang Mujtaba, ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana sih stereotipnya seorang Trump ini gut feeling, Mas. Jadi seorang yang melakukan sesuatu quick respond but unlogic gitu, tidak perlu rasio, yang penting quick respond. Dan kalau kita lihat dalam teori Madman teori, ini adalah orang yang sorry to say pretend to be crazy, something like that. Tujuannya memang bagus untuk diplomasi agar apa? Agar lawan tidak bisa membaca keinginan dia seperti apa. Diplomasi dengan pendekatan perang. Betul. Nah, itu dia makanya
Nah, termasuk dia ini juga seorang populis. Populis ya dia hubungannya dengan November kan, mau tidak mau dia bagaimana dengan getolnya, dengan exaggerate, dengan trigger yang sangat besar agar bisa mendapuk massa untuk November ini kan. Cuman dia ini narsisisme ini yang dia egosnya tinggi, tanpa empati. Nah ini naik turunnya atau lebih dan kurangnya seorang Trump. Tapi Trump ini kalau misalnya saya lihat dari teori itu yang suka diprediksi, kemudian unpredictable, tidak empati, kemudian juga hanya semata-mata kepentingan pribadi aja untuk mengambil populisan dia di mata masyarakat untuk November ke depan, ya saya pikir tidak akan ketemu dengan apa yang disampaikan oleh Mujtaba yang seperti itu. Walaupun kemudian terakhir kali Trump juga bilang hanya ada dua opsi buat Iran, antara negaranya dihabisi atau ya kembali ke meja perundingan. Menurut Anda ini ultimatum ini hanya gertakan atau arahnya serius? Arahnya bisa juga dikatakan serius karena dia semakin lama semakin tertekan dengan masalah domestik tentunya yang berhubungan dengan November, tapi bisa juga ini dikatakan bluffing karena dari awal sampai akhir mulai dari shot and kill, kemudian lock and loaded, kemudian turun lagi, kemudian menggunakan air strike, kemudian nggak jadi, kemudian mengadakan perdamaian lagi, dan sekarang sudah benar-benar nyata kita harus berangkat dari War Power Resolution 1973. Nah, dia harus dapatkan UMMV authorization for military force, authorization bagaimana authorization dia, authorization of for using of military force. Nah, ini kan dia belum dapatkan seperti itu, sehingga kecamukan dalam meskipun tadi disampaikan 50-50 ya, sebetulnya ya 50-50-nya yang 50 ini, yang 50% ini adalah pihak lawan sebetulnya. Betulnya pihak lawan. Namun dengan karena 50-50, jadi dia ini sekarang tidak fully legitimate ya, to my perception, tapi on the other hand dia ini sulit untuk keluar ya, exit ramp with the dignity. Ya, jadi dia untuk keluar dengan kehormatan, ini Trump ya very panic to my perception. Jadi sangat panik dia. Sampai keluar ultimatum dari Trump ini, Mas Angga, pilihan untuk Iran hanya ada dua, antara daerahnya akan dihabisi habis-habisan atau kembali ke meja perundingan. Menurut Anda ini ultimatum yang serius nggak sih dilempar Trump? Tadi seperti diutarakan oleh Pak Budi bahwa kalau menurut saya juga lebih besar kemungkinan bluffing ini. Dan itu karena berlangsung dari dulu seperti itu gitu. Artinya Trump itu kan kondisinya dia merasa sebagai presiden dari negara superpower, yang dia lakukan dengan arogansinya adalah memberikan tekanan penuh, maksimum pressure negotiation, sehingga membuat dia seolah-olah bisa menyeret Iran untuk ke meja perundingan dan takluk. Tapi pada kenyataannya tidak. Karena kemudian dari Iran sendiri itu juga mereka menggunakan maksimum condition dalam perdamaian, dan itu masuk akal karena kalau tadi diutarakan dari empat tujuan dari perang Amerika Serikat, terutama terkait dengan menghabisi uranium dan juga kemudian melakukan kapitasi atau penghabisan dari persenjataan Iran, itu sangat tidak mungkin. Karena kalau kita lihat sejarah di berbagai negara tetangga-tetangga dari Iran, setelah mereka dihabisi persenjataannya seperti di Irak atau di Libya, yang terjadi adalah dihantam dan dihabisi. Itu oleh karena itu maka itu adalah dalam tanda kutip bisa dikatakan harga mati, karena bagian dari grand strategi Iran, bagian dari Iran untuk mempertahankan dirinya dalam konteks kedaulatan. Nah, ini stalemate-nya di situ. Sesuatu yang sama lain nggak berkembang dari posisinya begitu. Kalau kemudian ada arah bandel, Pak Budi, kemudian perang itu tetap dilanjutkan oleh Trump tanpa persetujuan dari Kongres, maka skenario apa yang perlu kita harus siapkan antisipasinya, perlu wanti-wanti dari sekarang? Apakah eskalasinya makin luas dan tidak hanya terbatas pada Iran dan kawasan Timur Tengah, atau mungkin ada peluang ada ikut campur tangan pihak lain di tengah perang itu? Tapi jawabnya nanti ya. Kita jeda dulu, tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi kita, Pak Budi, kalau kemudian masih bandel nih Trump, kemudian melancarkan serangan, melanjutkan perang ini tanpa persetujuan Kongres,
skenario terburuk apa yang mungkin kita perlu wanti-wanti dari sekarang nih Pak? Ya, Mas, ini the next future theater of war. Jadi kira-kira teaternya perang ke depan ini, kalau memang ini terus-terusan seperti ini, satu sama lain saling menahan kedignitian masing-masing, maka theater of war-nya akan terjadi blokade. Tapi menurut saya blokadenya ini blokade yang dingin, blokade yang dalam artian semuanya serba terbatas. Konteksnya Hormuz ini? Iya, konteksnya Hormuz. Kalau ini kan dilancarkan blokade, tentunya kan Trump kan akan kembali lagi ke sana. Nah, kemudian kalau misalnya bicara nuklir, ini pasti akan terjadi deal-deal. Tapi deal-dealnya adalah deal-deal sangat terbatas sekali. Katakanlah bagaimana verifikasinya, bagaimana perizinannya IAEA untuk mengadakan inspeksi. Kemudian kalau toh memang nuklir ini katakanlah diserahkan dan lain sebagainya, kan itu lesson learned dari JCPOA saat itu kan juga sudah dilakukan oleh Iran ke Rusia. Artinya saat itu Iran pernah menjadi good boy lah dalam hal ini kan begitu. Nah, kalau sudah ada deal tipis-tipis, deal yang sangat terbatas seperti itu, tapi kalau toh memang ada serangan saja, yang selalu saya sampaikan bagaimana kapal-kapal kecil yang menyerang itu adalah precaution dari pendahuluan dari terjadinya perang Spanyol sama Amerika di Havana, Teluk Tonkin antara Vietnam dengan Amerika, itu semua kan penyerangan kapal-kapal kecil yang dipolitisasi. Nah, kalau itu terjadi, kemudian Israel menyerang lagi, kemudian fasilitas-fasilitas energinya Iran itu diserang, kemudian juga katakanlah ada massa ya orang-orang yang US katakanlah menjadi korban itu semua, maka pecahlah perang itu. Nah, kalau pecah perang itu kemudian semakin bertambah dan lain sebagainya, maka akan pecah perang regional. Nah, perang regional ini mau tidak mau akan menyeret banyak negara dalam hal ini. Dalam hal ini bisa jadi ada negara-negara lain yang ikut, misalnya sekutunya Iran, anggap saya sebut saja lah, mungkin ada Rusia dan Tiongkok yang mungkin akan terlibat di depan panggung kemudian, atau akan gimana nanti skemanya, Pak? Akan involve many countries dalam hal ini. Ini simptomnya adalah kalau tadinya katakanlah Cina memang economically dia memang ingin engage, kemudian Iran juga sudah ke Rusia atau Rusia sebaliknya juga ke Iran, tapi sekarang kan sudah ada strategic partnership, strategic comprehensive partnership treaty antara Rusia dan Iran. Apa artinya? Ya, yang selama ini meskipun Rusia dan Cina itu tidak ada mutual binding defense agreement yang saya sampaikan bahwa 100% dia akan face to face backup benar ya di depan mata Rusia dengan Cina ini, tapi kan sudah ada SCO juga. Ini kan salah satu kunci-kunci sampai sejauh mana kedalaman hubungan mutualisme antara Rusia dan Cina kepada Iran. Nah, ini juga menurut saya tidak menutup kemungkinan kalau toh memang ke depan akan terjadi sesuatu yang engage each other, involve each other, kemudian masing-masing mengedepankan nasional interestnya masing-masing, selama itu ada irisan. Nah, maka jadilah itu yang saya sampaikan tadi, ya regional warfare akan mengikutkan negara-negara yang lain, karena theater of war ke depan itu akan berurutan, Mas, dan itu tidak bisa kita tidak bisa kita ignore. Kenapa? Dari awal tadi saya sampaikan kan betapa seorang biografi ini, kalau dalam Sherman Kent 9 komponen strategis itu di situ disampaikan bagaimana biografi para leadernya. Nah, biografi para leadernya kan udah jelas-jelas kontras. Tidak ada yang semuanya harga mati. Kenapa? Dari sequence saja. Sequence mana ada perkembangannya? Saya tanya, Mas, kan nggak ada perkembangannya. Sequence-nya dari Iran terus kan selalu bahwa blokade, Hormuz kita bicarakan. Baru kita bicara Iran. Meskipun di mata Amerika ini adalah akal-akalan Iran saja untuk meredisposisi, merelokasi, merestructure dan lain sebagainya. Tapi itulah Iran. Dan bagaimana dengan Amerika? Amerika jawaban paling terakhir dari Trump kan, ini jauh api dari panggang. Bukan itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan zero tolerance for nuclear weapons. Kan gitu. Tapi di sisi lain begini juga, Mas Angga, yang menariknya. Debat yang terjadi di Kongres, kita belum bisa melihat hilalnya apakah akan disetujui untuk memperpanjang perang ini atau tidak. Di sisi lainnya juga posisi popularitas Trump juga
ada penurunan terakhir kali dari polsnya Reuters dan Ipsos itu menunjukkan tren popularitasnya malah turun di bawah 40% terhadap Trump. Dengan mendekati momen midterm election nanti, ini kelanjutan perang ini antara iya dan tidak atau akan jadi dilematis buat Trump sendiri atau Partai Republik kalau Anda melihat konteksnya di internal Amerika? Ya, kalau saya lihat bahwa akan jadi problem terkait dengan pelemahan popularitas dari Donald Trump, tapi juga tidak tertutup kemungkinan juga pelemahan dukungan terhadap Partai Republik. Kalau kita lihat sekarang, memang angkanya pendukung Partai Republik masih mayoritas mendukung posisi Trump sebagai presiden untuk perang. Tapi kita juga harus lihat bahwa sekitar 20% sampai 40% tergantung dari surveinya, itu kemudian menolak kecenderungannya. Ini dalam konteks sekarang. Sementara kalau kita lihat perang berkepanjangan yang menimbulkan krisis sosial baik di internasional ataupun di domestik Amerika Serikat gitu, dan berbagai macam terkait dengan biaya-biaya besar yang beban sosialnya ditanggungkan pada pajak rakyat. Tentunya ini menurut saya akan secara rasional akan semakin melemahkan baik dari Donald Trump ataupun dari Partai Republik. Kalau misalnya kita lihat misalnya berkaca pada perang Irak tahun 2001-2003, itu salah satu ekonom namanya Joseph Stiglitz mengutarakan bahwa biaya perang itu sekitar 3 triliun dolar. Dan itu angka yang besar. Artinya apabila ini terus berlangsung dan mengambil biaya yang cukup besar, sementara kelihatan dari realitas perang saat ini, Iran juga tidak mudah tumbang. Bahkan kita bisa melihat bahwa peralatan-peralatan tempur dari Amerika Serikat juga tumbang situ, dan sepertinya dalam skala besar, apalagi perang ini akan berimplikasi dalam jangka panjang secara regional dan juga memberikan implikasi kepada global. Tentunya ini akan melemahkan dukungan terhadap perang dan juga kemudian melemahkan legitimasi terhadap partai pengusung dari Donald Trump ataupun yang membackup Donald Trump. Nah, saya pikir ini apalagi kita bisa melihat bahwa dari sekarang bulan Mei sampai bulan November ada jangka waktu yang cukup besar gitu, sekitar 4 bulan, dan itu tentu akan terus popularitas baik dari Donald Trump ataupun Partai Republik, karena kelihatannya bahwa trennya semakin lama kemudian perang ini akan membawa biaya besar bagi Amerika Serikat, tidak ada jaminan untuk menang, dan juga kemudian peralatan tempur yang dihadirkan itu juga belum tentu bisa menguasai Iran. Nah, poin inilah menurut saya yang akan melemahkan posisi Donald Trump ataupun Partai Republik. Kita coba baca opsi yang lain, Mas Angga. Kalau kemudian dalam Kongres nanti diputuskan bahwa perang tidak bisa diteruskan, kemudian Trump mengamini keputusan dari Kongres itu, ekspektasi Anda akan bagaimana kemudian sikap AS dan Iran akan bagaimana kemudian? Kalau menurut saya, Iran tentu tidak ada persoalan ya apabila perang selesai. Kalau kita bisa melihat bahwa ada statement dari almarhum Ali Larijani ketika ditanya oleh Henry Kissinger bahwa bagaimana menurut Anda prospek hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Larijani pernah mengutarakan bahwa bagi Iran sendiri, kita tidak akan ada masalah. Iran ataupun Amerika akan sibuk dalam peran-perannya mereka masing-masing dan tidak akan mengganggu. Tapi kemudian prasyarat yang menurut saya akan tetap dipegang oleh Iran adalah tidak ada pelemahan atau pengikisan dari uranium, dan juga tidak ada pemangkasan terhadap pertahanan Iran, karena ini adalah bagian dari pertahanan grand strategi dari Iran dalam menghadapi serangan-serangannya. Oke, satu pertanyaan yang sama untuk masing-masing. Pak Budi, kalau kita lihat kan nuklir ini kan selalu jadi butir yang belum pernah ada kata sepakatnya di situ. Kalau melihat nuklir itu dan Iran dikaitkan, ya emang seberapa mengerikan kalau kemudian Iran itu menguasai soal konteks nuklir itu. Padahal kan negara lain juga punya konteks yang sama, mengelola atau mengembangkan hal yang sama juga. Ini posisi Iran kan sudah diambang, Mas. Coba kita scrutinize in detail sedikit ya, kita lihat tengok ke belakang sedikit di Iran, bagaimana dia di Fordo, bagaimana dia di Natanz, kemudian reaksinya, dia reaktor nuklirnya yang ada di Esfahan, di Teheran, di Arak, kemudian PLTN-nya yang ada di Bushehr, kemudian bagaimana dengan miningnya yang ada di provinsi Hormozgan, ada di provinsi Yazd. Apa artinya? Ini sudah dari utara, kemudian ke timur, ke selatan, memang ini sudah aset nasional. Jadi kalau Mas menanyakan kengerian, sebetulnya bukan masalah kengerian itu sendiri. Yang ngeri itu dia sudah diambang, sudah di 60.
Nah, to my perception, menurut saya ini 60 ini lebih dekat kemana? Lebih dekat weaponization, lebih dekat nuclear for war, atau nuclear for peace. Nah ini kan lebih dekat nuclear for war. Nah 60%, kalau sudah menuju 80 ke 90 kan jauh lebih dekat dibandingkan kalau nuclear for peace. Nah apa artinya? Just a matter of pushing the button. Ini hanya masalah tekan tombol saja. Memang para ekspertis mengatakan sebagian bahwa need time, spend energy, needs time, takes time, dan lain sebagainya. Iya, tapi kan kita juga sampai sekarang tidak tahu bagaimana kalau misalnya ini just pushing the button saja tidak takes time, tidak takes energy. Apalagi slip of the tongue-nya daripada Mutsaba mengatakan kalau toh memang dosa-dosamu yang sudah sebanyak itu kepada saya, kepada Rahbar, bapaknya dia sendiri yang membunuh, kemudian bagaimana dia membunuh para ahli-ahli nuklir dan kemudian disuruh bayar biaya perang juga masih tidak mau, maka saya akan suruh masuk Iran, Rusia dan Cina ke negara saya, artinya jadi soulmate-nya dia, dan yang slip of the tongue-nya dia mengatakan saya punya nuklir. Kan begitu. Apa artinya? Saya ada nuklir loh ya, bahasa ini kan ada nuklir. Nah, itulah yang diterjemahkan kan oleh Trump dengan yang sifatnya dia apa ya tadi gut feeling, kemudian man-made theory, narsis and populist, diterjemahkan over confidence-nya dia sehingga diterjemahkan jadilah saat sekarang ini. Jadi sekali lagi ini kekrisisannya apabila ini pushing the button bukan just a matter of pushing the button, just easy to do. To change nuclear for peace to nuclear for war. Nah, ini masalahnya. Mas Angga juga sepakat soal itu dan kayaknya AS lagi di posisi kejepit dalam tanda kutip, makanya nuklir itu yang terus dimainin. Ya, kalau saya lihat bahwa mengapa Donald Trump menganggap bahwa terjadi ancaman nuklir dari Iran sebetulnya adalah karena apabila Iran kemudian dekat dengan upaya mengaktifkan lagi, maka Amerika Serikat Donald Trump tidak mudah untuk mengancam Iran ataupun negara-negara Teluk. Karena kalau kita lihat niatnya, ambisinya, dan tujuannya adalah menundukkan, mengokupasi gitu kan, dari negara Iran, sehingga kemudian Iran sendiri bisa dengan mudah disetir dan didominasi oleh Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat Iran dalam sejarahnya tidak pernah melakukan ekspansi. Dan kemudian juga kalau kita baca dari perspektif dari kebijakan Rahbar sendiri, tidak akan pernah menghalalkan untuk penguatan nuklir sebagai senjata perang. Tapi ini berbeda, ini adalah ancaman kedaulatan eksistensial terhadap Iran. Artinya dalam kondisi-kondisi yang terpaksa dan terjepit, maka kemudian adalah satu hal yang darurat apabila untuk kemudian mengaktifkan uranium dari Iran menjadi kekuatan senjataan. Nah ini poinnya bahwa Amerika Serikat kenapa kemudian resah dengan ancaman itu, karena dia tidak akan bisa atau tidak akan mudah mengancam lagi. Oke, Mas Angga, terima kasih banyak sudah bergabung lewat sambungan dalam jaring. Pak Budi juga terima kasih sudah datang di studio Kompas TV. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Berita lain akan hadir usai jeda. Partai Umat mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum jika ada pihak yang keberatan atas pernyataan Ketua Majelis Syuro partai tersebut, Amin Rais, terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sesaat lagi. Diabetes seringkali tak terlihat. Kayak saya. Hei, kamera! Tiba-tiba udah diabetes. Capek nak. Main yang lain ya. Yang diganti tuh gula kamu, Pak. Biar bisa remisi, ganti gula ke Tropicana Slim. Sekarang ada susu Diabetics dengan kromium, habatus sauda, dan multifiber yang bantu kontrol gula darah. Selangkah demi selangkah, remisi diabetes itu mungkin.